Tamparan Rocky Gerung telak. Jokowi bukan sekedar merampok PDIP, dia batalkan ide Soekarno, emang durhaka. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Jokowi punya partai, dia rusak sendiri partainya. Coba bayangkan, kedunguan apa ada di kepala Pak Jokowi? Dia merusak sendiri PDIP, hancur PDIP. Partai yang mestinya hidup, bahkan dihidupkan oleh kadernya tuh, dipangkas oleh Jokowi itu. Padahal ini partai yang harusnya ada seterusnya, karena dia membawa sejarah zaman dari awal kemerdekaan kita. Soekarnoisme itu harusnya hidup terus. Jadi Jokowi bukan sekedar membatalkan PDIP dengan cawe-cawenya, bukan sekedar merampok PDIP, dia membatalkan ide yang dibuat oleh Soekarno bahwa harus ada wong cilik sebagai parameter dari demokrasi. Pemerintahan Joko Widodo ini ya, dalam kaitannya dengan demokrasi di Indonesia, ini buat saya lebih buruk dibandingkan dengan era Soeharto. Bukan cuma ingin menghancurkan Indonesia ya, tapi kemudian juga menghabisi ya partai yang pernah mendukung dia. Kan itu intinya kan. Lain kalau Bung Karno itu, kalau Jokowi bukan anggota partai, dia mau rusak PDIP. Ini dia adalah anak dari partai itu, dia rusak sendiri itu. Coba Anda bayangkan tuh. Di mana ada peristiwa seperti itu? Ada. Di Singosari, zaman Ken Arok tuh. Baik. Jadi kelihatannya Jokowi berniat jahat terhadap demokrasi. Terima kasih. Iya, kalau orang udah berkuasa kemudian sepertinya nggak puas dengan periode yang sebetulnya sudah ditentukan oleh konstitusi kita, yaitu 2 periode. Akademisi Rocky Gerung menyatakan surat suara sudah hilang. Hal itu disebabkan berbagai kecurangan yang terjadi selama proses pemilu 2024. Hal itu disampaikan Rocky dalam dialog spesial bertajuk Rakyat Bersuara bersama dengan Aiman Wicaksono yang disiarkan iNews Selasa 20 Februari. Yang menyinggung istilah Vox Populi Vox Dei atau suara rakyat adalah suara Tuhan. Istilah tersebut, kata dia, sudah tidak relevan dikaitkan dengan pemilu 2024. Sebaliknya, kata dia, dengan berbagai macam bentuk dugaan kecurangan yang terjadi, istilah itu sudah berubah. Sekarang yang terjadi adalah Vox Populi Clario Dei, suara rakyat adalah tangisan Tuhan, dan itulah yang terjadi saat ini. Rocky menilai, sudah tidak ada gunanya berbicara data-data kuantitatif yang ditunjukkan lewat perolehan suara pemilu 2024. Pasalnya dia menuding apa yang terjadi merupakan hasil desain yang telah dilakukan jauh sebelum pemilu 2024 digelar. Rocky juga menyinggung soal Jokowi yang telah merusak hubungannya dengan PDIP. Hal itu mungkin disebabkan oleh manuver Jokowi yang mendukung Prabowo di Pilpres 2024 dan melakukan kecurangan. Cawe-cawe Jokowi agar Gibran bisa maju sebagai cawapres lewat putusan MK. Hal inilah yang menurut Rocky telah merusak cita-cita Presiden pertama, Soekarno, yang menginginkan adanya wong cilik sebagai parameter demokrasi. Jokowi sudah merusak ibu kandungnya sendiri, yaitu PDIP, sebagai pihak yang melahirkannya menjadi orang besar. Hal ini menjadi suatu realitas politik yang turut mengonfirmasi semakin memburuknya hubungan Jokowi dengan PDIP dan sudah menjadi rahasia publik. Relasi Jokowi-PDIP benar-benar telah berada di titik nadir. Sudah tak ada titik temu. PDIP kecewa, marah, air susu dibalas air tuba oleh Jokowi dan keluarga. Megawati dan PDIP sangat kecewa karena Jokowi merestui Gibran yang merupakan putra sulungnya menjadi cawapres lawan, yaitu Prabowo. Apalagi melalui skandal di Mahkamah Konstitusi yang melibatkan Anwar Usman, adik ipar Jokowi atau paman Gibran, hingga diturunkan dari Ketua MK karena melanggar etik. Keluarga Jokowi seakan tidak memperlakukan PDIP sebagai pihak yang penting dan wajib dihormati sebagai penyokong utamanya dalam merengkuh kekuasaan. Sikap politik itu ditunjukkan dan justru terjadi ketika atau setelah Jokowi mendapatkan relasi serta kawan politik yang baru di luar PDIP. Jokowi melupakan sesuatu yang sebenarnya hal yang tak boleh dilupakan. PDIP yang merupakan kendaraan politik Jokowi begitu setia mengantarkan Jokowi dari Solo sampai Jakarta. Karir politik Jokowi yang panjang selama lebih dari 22 tahun tak terlepas dari kontribusi besar PDIP. Fakta politik yang tak terbantahkan. Jokowi bisa 10 tahun menjadi wali kota Solo, 2 tahun lebih sebagai gubernur Jakarta, dan hampir 10 tahun menjadi presiden Indonesia adalah mahakarya politik PDIP. Di negara demokrasi seperti Indonesia, akan sulit seseorang bisa punya karir politik yang panjang dan berjenjang dari level bawah hingga atas, tanpa dukungan dari parpol. Apalagi sebagai orang Timur yang beragama, etika merupakan hal yang mulia yang harus dijunjung tinggi dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana menurut Anda?
Memalukan, kampanye terselubung Jokowi tebar bansos jelang Pilpres. Uang rakyat diijon untuk kampanye anaknya? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Rakyat diijon demi ambisi Jokowi. Kira-kira itu kesimpulannya kan? Ya. Ini kan diijon, dikasih uang supaya nanti suara itu diberikan kepada Jokowi. Ini semacam maklar yang memaksa. Kalau maklar masih mending lah. Ini kan maklar kekuasaan. Jadi semua peralatan dia kerahkan tuh. Nah, kita membayangkan bagaimana sejarah akan ditulis nanti bahwa satu pemilu yang di ujung masa Pak Jokowi, ternyata Jokowi hanya bertindak sebagai maklar, bukan negarawan itu. Maklar duit rakyat untuk menipu rakyat, kan itu jadinya kan. Dan lebih gilanya lagi, bansos yang menjadi senjata ampuh Jokowi untuk menaikkan popularitas Prabowo itu semakin masif dikucurkan. Bahkan Jokowi dikabarkan merapel bansos yang harusnya dikucurkan sampai bulan Maret, dipampatkan semua di bulan Februari, bulan pemilihan. Dan bansos itu banyak diklaim oleh tim ses Prabowo sebagai bansos Jokowi. Padahal bansos itu adalah bantuan sosial yang menggunakan uang negara dan bukan uang pribadi. Semua fakta kecurangan itu semakin membuka mata masyarakat bahwa telah terjadi berbagai kecurangan untuk hanya sekedar memenangkan Prabowo di Pilpres kali ini. Persiapan dia itu memang tidak sempurna tuh, karena itu dia mau sempurnakan dengan memanfaatkan kekuasaan terakhir atau sisa kekuasaan yang masih dia miliki kan. Kalau Pak Jokowi itu betul-betul seorang player politik, pakai kemampuan dia untuk hegemoni itu, bukan dengan hegemoni artinya tanpa urusan material dia bisa poles pikiran rakyat supaya memilih anaknya kan. Misalnya dengan terus menggaungkan IKN bagus, generasi baru itu akan tumbuh. Kalau itu yang dia lakukan ya oke, tapi bukan dengan cara kasar. Ini kan namanya kasar kan. Merampas uang rakyat dan dikembalikan pada rakyat seolah-olah itu hadiah tuh. Presiden Joko Widodo memberikan bantuan sosial tambahan berupa bantuan langsung tunai BLT tahun ini. Anggarannya sebesar 11,2 triliun untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM, sebesar Rp200.000 per bulan per KPM untuk periode Januari, Februari, Maret. Namun, nantinya pencairannya dirapel pada Februari sehingga masyarakat akan menerima Rp600.000 sekaligus. BLT terbaru ini ibarat tahu bulat yang digoreng dadakan. Terlebih bantuan diberikan di tengah masa kampanye Pilpres 2024 sehingga menimbulkan berbagai persepsi. Pasalnya, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi salah satu cawapres. Munculnya BLT baru ini seolah kampanye terselubung Jokowi untuk memenangkan paslon capres-cawapres tertentu. Dalam hal ini, Prabowo Gibran, BLT yang muncul dadakan ini seperti tahu bulat yang digoreng dadakan sehingga ketika dimakan masih hangat. BLT baru ini akan terasa lebih enak bagi masyarakat, terutama yang menerima. Mereka tidak akan peduli bila BLT ini mendadak dan kental nuansa politik. Sikap kritis mereka akan tiba-tiba lenyap karena kebagian uang yang jumlahnya lumayan yaitu Rp600.000. Bawaslu pun tidak bisa menilai ini sebagai money politik karena yang membagikan adalah pemerintah yang berwenang, bukan dari paslon capres-cawapres. Padahal efeknya sama saja, paslon Prabowo Gibran akan mendapat limpahan elektoral terkait pembagian bansos ini, terutama BLT tahu bulat, karena masyarakat maklum bahwa Presiden Jokowi mendukung Prabowo Gibran. Sulit dipungkiri bila pemberian bansos ini memang bentuk keberpihakan Jokowi kepada Prabowo Gibran. Nuansa politiknya terasa sangat tebal dibandingkan urgensi menyelesaikan masalah daya beli masyarakat miskin. Karena dekat dengan pemilu, bansos dianggap ada unsur politiknya, sehingga memantik pendapat dari para elit politik. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengungkapkan bansos sudah menjadi komoditi berbau politik. Kata Ganjar pada 30 Desember, sekarang bansos sudah menjadi komoditas yang baunya politik ya. Dulu ada yang menyampaikan jangan pilih Ganjar, nanti dia akan menghentikan bansos. Yang statement seperti itu rasa-rasanya tidak mengerti aturan. Bahkan tim pemenangannya meminta agar penyaluran bansos ditunda hingga pemilu 2024 selesai. Hal ini diungkapkan Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis. Kemudian Cawapres nomor urut 1 Muhaimin setuju dengan usulan dari TPN Ganjar tersebut yang meminta penyaluran bantuan sosial ditunda hingga Pilpres 2024 usai. Caimin menilai penundaan itu perlu dilakukan untuk menghindari penumpang gelap yang memanfaatkan penyaluran bansos demi kepentingan elektoral.
Pemberian bansos cenderung naik signifikan menjelang pemilu. Model bansos pakai pola BLT maupun bantuan pangan menimbulkan persepsi pemerintah menjadi sinterklas untuk mendukung salah satu calon. Politisasi bansos yang marak juga menimbulkan